Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Dan alhamdulillah di malam ini 20 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, 10 Desember 2025 Masehi, Allah masih saja memberikan nikmatnya yang tiada kita sadari, yaitu kemudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita, memperbagus amalan soleh kita, sehingga ketika di akhirat kita menjadi orang yang berbahagia. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengikuti sunnahnya adalah jalan kebahagiaan, jalan kejayaan, jalan keselamatan. Sebagaimana ungkapan para ulama bahwasanya sunnah ibarat ka safinatun Nuh, ibarat bahteranya Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat, sebagaimana ketika banjir bandang yang naik ke bahteranya atau kapalnya Nabi Nuh itu selamat dari banjir bandang tersebut. Begitu juga kita yang hidup di akhir zaman, apabila kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak ada lagi bagi kita kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan di zaman ini? Misalnya ada seseorang berubah manhajnya, yang dulu haroki menjadi salafi atau salafi menjadi haroki. Ngapain kita mengurus orang-orang? Ya, cukup bagi kita jadi pelajaran bahwasanya Allah mudah membalikkan seseorang, Allah mudah memberikan hidayah. Akan tetapi kita cukup bagi kita untuk meneladani orang-orang yang terdahulu. Itu bagi orang yang belajar manhajiyah, yang senantiasa memperkokoh manhajnya, tidak masalah mau dia seorang syekh sekarang di zaman ini, mau seorang doktor, profesor atau apapun, melenceng misalnya, itu sudah biasa karena dia masih hidup. Adapun apabila kita mencontoh kepada orang terdahulu kita, terutama generasi yang terbaik dari umat ini, maka tidak ada lagi. Cukuplah bagi kita tauladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang yang telah dibina langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kemudian generasi berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka apabila kita berpegang teguh istilahnya meneladani mereka, apapun fitnah yang terjadi di zaman ini sampai akhir zaman, maka tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita goyah. Ini muqaddimah sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di pembahasan Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir.
Di pertemuan kita sebelumnya, yakni pertemuan yang ke-10, kita telah mempelajari surah Al-Baqarah ayat 13 sampai ayat 15, yang mana kita masih mempelajari tentang sifat-sifat orang munafik, yang mana di ayat yang ke-13 sampai ayat 15, yaitu mereka orang-orang munafik menuduh orang-orang yang beriman mereka adalah sufaha, safih, yang jahil, yang bodoh, yang picik otaknya, yang dituduh. Akan tetapi Allah membela bahwa mereka itulah yang sufaha, mereka itulah yang bodoh, yang jahil, yang picik otaknya. Kemudian ketika mereka telah kembali kepada kelompok mereka, setan-setan mereka, sesama orang munafik, lalu mereka mengatakan hanya istihza, itu hanya memperolok-olok saja. Mereka mustahziun, memperolok-olok orang beriman, bercanda-canda saja. Nah, jadi tidak sebenarnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperolok-olok mereka sebagaimana mereka telah memperolok-olok orang beriman, nanti mereka juga diolok-olok di akhirat kelak dengan berbagai siksaan tentunya yang disediakan bagi mereka. Dan kita sudah jelaskan bagaimana diperolok-olok dengan cahaya. Orang beriman bercahaya, lalu diusir mereka, kembalilah kalian ke tempat kalian. Ketika mereka kembali ke tempat mereka sebagaimana dalam surat Al-Hadid, maka orang beriman meninggalkannya, dia tidak mendapat cahaya lagi, tidak dapat penerangan cahaya dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka akhirnya yang diperolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih berkenaan tentang orang-orang munafik. Ada tersisa 5 ayat lagi, ayat 16 sampai ayat 20, masih berkenaan tentang orang-orang munafik. Maka sebelum kita bersama-sama mempelajarinya, maka kita dengarkan ayat tersebut, ayat 16 sampai ayat 20 di dalam surah Al-Baqarah. Tafadhol, Iqra. Fama rabihat baba artinya mereka itulah orang-orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mata luhum kama tadallajis tawqadanaru falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu mengelilingi sekelilingnya, Allah melanjutkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli bagi buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum masaw fihi wa idza allama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba
Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Apabila gelap menerpa mereka, mereka berdiri tidak bergerak. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Itu baru saja kita dengarkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 19 sampai ayat 20, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita di dalam mempelajari ayat baru saja yang kita dengarkan tersebut. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan pelajaran kita masih mengenai tentang sifat orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi dibelinya ishtarau dalalata bil huda. Dibelinya kesesatan dengan petunjuk. Ditukarnya emas dengan suasu, dengan tembaga. Ini kan kalau kita permisalkan dengan perhiasan dunia, tembaga nggak ada harganya untuk perhiasan ya, walaupun untuk alat-alat yang lain masih bisa digunakan. Namun untuk perbandingan jauh sekali. Emas, barang-barang yang logam mulia yang berharga, yang memiliki nilai jual yang tinggi, nilai beli yang tinggi. Tembaga mungkin jauh bandingannya. Ini petunjuk ditukarnya, dibelinya kesesatan dengan petunjuk, ditukarnya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda. Disebutkan di sini bahwasanya mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dalam tafsirnya As-Suddi dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Rasulullah SAW, mereka mengatakan ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda. Mereka itu orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Itu dia orang munafik. Diambilnya kesesatan lalu ditukarnya dengan petunjuk. Dia sebenarnya sudah mengetahui apa yang didengarnya, dilihatnya, dirasakannya telah ada. Nabi yang langsung sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka wahyu, dibacakan kepada mereka. Sebenarnya mereka mengetahui, tetapi ditukarnya petunjuk itu dengan kesesatan, kekufuran dengan keimanan. Sebagaimana Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas bahwasanya artinya membeli yang tadi ishtarau dalalata bil huda, kata Ibnu Abbas artinya membeli kekufuran dengan keimanan. Jadi kekufuran diambilnya dengan keimanan. Ini perniagaan yang dipermisalkan di ayat ini. Jadi kesimpulan dari para mufassir bahwasanya orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk. Jadi orang-orang munafik menyimpang dari petunjuk dan jatuh dalam kesesatan. Itulah kondisi mereka. Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina istarau dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan. Dijualnya petunjuk tersebut untuk mendapatkan kesesatan. Kebaikan dijualnya untuk mendapatkan keburukan. Hal itu berlaku juga pada orang yang pernah beriman lalu kembali kepada kekufuran. Ini orang murtadin, orang yang murtad seperti ini juga keadaannya. Yang pernah beriman lalu ditukar dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini dalam surah Al-Munafiqun. Jadi banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang membongkar, atau dalam bahasa kita ekstrim ya. Tanda kutip ya, menelanjangi mereka. Istilahnya inilah mereka orang-orang munafik. Itu banyak ayat-ayat dalam surah At-Taubah, dalam bahkan satu surat Al-Munafiqun Allah turunkan untuk membongkar kedok mereka. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang mereka.
Di sini dalam surah Al-Munafiqun ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan mereka, dzalika bi annahum amanu. Yang demikian itu adalah karena mereka sesungguhnya telah beriman, mereka telah beriman. Tsumma kafaru. Kemudian mereka kufur, kafir. Fatubi'a ala qulubihim. Lalu hati mereka dikunci mati. Itu keadaan mereka. Artinya kata Ibnu Katsir, mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk, sebagaimana kelompok lain dari kelompok-kelompok orang munafik, di mana mereka terdiri dari berbagai macam dan bagian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada akhir ayat tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 16 ini, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, perdagangan mereka tidak beruntung, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Maksudnya perniagaan yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan keuntungan, dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk pada apa yang mereka lakukan. Jazakallahu khair. Ibnu Jarir menyebutkan dari Qatadah mengenai firman Allah, "Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin." Maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Jadi disebutkan di sini bahwasanya demi Allah kalian telah menyaksikan mereka telah keluar dari petunjuk menuju kesesatan, dari persatu menuju kepada perpecahan, dari rasa aman menuju kepada ketakutan, dari sunnah menuju bid'ah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Yazid bin Zura'i, dari Sa'id dan dari Qatadah. Itu ayat yang ke-16, bahwasanya mereka telah menukar petunjuk dengan kesesatan, dan perdagangan mereka adalah perniagaan yang tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Kita lanjutkan ayat ke-17, ayat 18. Bagaimana orang munafik yang Allah sebutkan di sini, "Mathaluhum kamathalil istauqada nara." Perumpamaan mereka diumpamakan adalah orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Jadi Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka, wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Maka ketika itu Allah sebutkan, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Jadi wa tarakum fi dzulumatil la yubsirun summun bukmun. Summun, mereka itu buta, tidak dapat melihat. Bukmun umyun, mereka tuli, bisu dan buta. Pertama disebutkan di sini mereka tuli, tidak mendengar. Kemudian bukmun, bisu. Kemudian umyun. Kemudian disebutkan buta, fahum la yarji'un. Maka tidaklah mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Jadi di sini masalun perumpamaan, percontohan, permisalan, atau mislun, masalun, mislun, mathilun, amsal. Jadi jamaknya adalah amsal, amsaluha amsal. Atau dengan kata yang lain di dalam Al-Quran, permisalan juga doroba, doroballah, bukan memukul ya. Jadi tidak selamanya doroba itu memukul. Daraballahu matalan lil ladzina kafaru misalnya. Allah memperumpamakan orang kafir ini seperti ini. Jadi tidak semuanya doroba itu memukul, ada namanya permisalan. Dan ini pernah juga dipertentangkan bagi yang mengikuti dunia maya. Bagaimana dengan doroba? Jadi bukan sekedar memukul, ada pengertian yang lain, bahwasanya itu juga disebutkan dengan permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-43, "Wa tilkal amtsalu nadribuha lin-nasi la'alla wa ma yaqiluha illa al-alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, nadribuha lin-nas,
wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi banyak perumpamaan-perumpamaan, baik itu dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, perumpamaan-perumpamaan yang mana di dalam wahyu tersebut, dua wahyu tersebut, untuk mengajak kita berpikir. Jadi kadang-kadang kita heran dengan orang-orang yang mengatakan ilmuwan-ilmuwan di dalam bidang keagamaan. Mereka menganggap pemikiran-pemikiran yang sekarang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti ilmiah menurut mereka, itulah yang lebih maju dibandingkan orang-orang yang kita kembalikan. Kita berusaha untuk mengembalikan bagaimana jernihnya pemikiran orang-orang terdahulu, tidak bisa menerima. Entah kenapa. Apa yang menyebabkan? Padahal mudah saja sebenarnya. Tidak mungkin orang-orang yang hidup di generasi, seandainya generasi yang sekarang ini, tentu orang-orang akan takut, gentar dengan umat Islam di zaman ini. Tahu-tahunya kita menjadi santapan makanan, hidangan di atas meja. Yang ini merebut, yang ini merebut, yang ini merebut. Dan kita diibaratkan dengan ghusa, yaitu buih di lautan. Bagaimana kita pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat, ke Pantai Padang, Pantai Pariaman, bagaimana buih yang ditempa oleh ombak, gelombang? Tidak ada. Banyak ada, tetapi tidak ada kekuatan. Diarahkan ke sana, diarahkan ke sini. Nah, begitulah keadaan umat Islam. Tetapi jika seseorang kokoh di dalam akidah, kokoh di dalam manhaj, apapun fitnah yang terjadi di sekarang ini, tidak ada pusingnya. Apa yang dipusingkan? Untuk apa mengambil contoh orang di generasi sekarang, ulama-ulama yang sekarang yang masih hidup, yang tentunya mereka masih ada fitnah kepada mereka. Itu makanya kata Ibnu Mas'ud, kalau ingin mengambil contoh pedoman, ambil orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu yang telah wafat. Apalagi mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu enggak sebanding dengan profesor-profesor sekarang. Jadi kadang orang mungkin karena mentereng gelarnya profesor ini tak apa-apa, ACT, banyak gelarnya sepanjang tali baru, gelar semuanya, di sebelum nama, di belakang nama, gelar semuanya. Itu yang dibangga-banggakan. Tidak ada kepintaran, keimanan mereka itu tidak sebanding dengan sahabat radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Tidak ada yang menanding itu. Kita beribadah untuk apa? Mencari redha Allah. Mereka diredhoi oleh Allah. Sudah diredhoi. Itu makanya orang-orang, keutamaan orang-orang Ahlul Badar, mereka if'alu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu suka. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Nah, bayangkan ahli Badar. Itu makanya ada orang yang menjelek-jelekkan sahabat, kisah-kisah Sa'labah, kisah-kisah ini. Nah, itu tidak mungkin. Mereka adalah generasi sahabat, tidak mungkin mereka melakukan hal yang demikian, mendapatkan kehidupan mewah lalu tidak beribadah lagi, tidak hadir di majelis ilmu. Itu makanya diteliti oleh ulama ahlul hadis, riwayat-riwayatnya adalah dhaif. Riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang wasari'u ilal khairat, bersegera untuk kebaikan. Itulah mereka. Jadi belum kita menganggap ini kan fardu, ini kan sunnah, ini kan ini. Tidak, bagi mereka tidak ada fardu sunnah. Mereka amalkan, mereka ketahui, mereka amalkan. Berlomba-lomba mereka. Jadi semangat mereka melakukan kebaikan tidak sebandingnya kita, jauh bagaikan langit dan bumi. Tidak. Dan sering kami sebutkan di kajian-kajian, kami ulang-ulang bahwasanya mereka adalah generasi yang ditarbiyah langsung, yang dididik oleh Nabi SAW langsung, yang mana mereka menginjakkan kaki di muka bumi, kolong atas mereka, kolong masih berada di bawah kolong langit. Meskipun mereka berjalan di permukaan bumi, tetapi jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman sorga. Jiwa-jiwa mereka seolah-olah telah berada di taman-taman sorga. Ini yang tidak bisa kita rebut dari mereka. Tidak bisa kita, bagaimanapun kita usahakan. Lalu kita baca Al-Quran yang mereka baca setiap saat, yang mereka amalkan sama dengan yang kita sedang pelajari ini. Puasa yang mereka lakukan sama yang puasa kita lakukan hari ini.
Salat yang mereka lakukan, kita melakukannya juga. Zakat yang mereka infak, sedekah semuanya, bahkan lebih banyak kita dibandingkan mereka yang para fuqaranya. Akan tetapi yang membedakan adalah keimanan ini. Ini yang membedakan. Mereka keimanannya tulus. Benar-benar menghujam ke dalam hati mereka. Tidak ada satupun yang dusta. Waliyahzubillah, kita berada di zaman yang semua diumbar-umbar, kebaikan semuanya diumbar-umbar. Waliyahzubillah. Jadi hanya kepada Allah kita berlindung dari keselamatan ini. Mereka menyembunyikan amalan, kita menampakkan amalan. Mereka memberi dengan tangan kanan, tangan kiri mereka tidak mengetahuinya. Nah, inilah mereka para sahabat radhiyallahu anhum berusaha menyembunyikan amalan. Sementara kita di zaman ini dengan media yang ada menampakkan amalan. Ustaz Rahmat ujian doktor. Dinampakkan. La haula wala quwata illa billah. Coba didiamkan aja kan, enggak tahu orang. Tiba-tiba dokter aja dia kan. Misalnya contoh. Ustaz Rahmat kajian di Baitul Izzah. Dibuat apanya panjang-panjang, direkam semuanya. Enggak tahu yang mana yang benar yang salah disampaikan. Kan ada kesalahan ketika menyampaikan, ada kesalahan pasti. Pasti karena terkadang pikiran kita dengan lisan, maksud dari pikiran ini yang disebutkan. Tahu-tahu lisan mengucapkan yang lain. Itu sering kadang-kadang apa tadi yang diucapkan? Jadi hati-hati kita hidup di zaman ini, zaman yang semuanya ditampakkan, berlomba-lomba menjadi pahlawan, orang yang ditimpa musibah, saudara-saudari kita yang orang yang melihat langsung tidak bisa melihatkan kenyataan tersebut. Kita yang melihatnya saja pilu hati kita, duka yang mendalam. Apalagi yang mereka yang merasakannya. Lalu datang spanduk-spanduk yang banyak. Tidak ada di zaman Nabi spanduk-spanduk yang kayak gitu. Ini kan amanah, Ustaz. Karena orang telah berderma, telah menitipkan donasinya, ya mungkin sekedar laporan. Tetapi aneh, yang seharusnya amalan disembunyikan sekarang ditampak-tampakkan. Ini hanya sekedar goresan hati, yang mana kalau kita melihat orang-orang terdahulu ketahuan mereka memberi setelah mereka meninggal. Cucu dari Ali bin Abi Thalib memberikan makanan berupa gandum, itu diberikan ke pintu-pintu di malam hari. Orang tidur, ditaruh di depan pintu, Karena kalau kita perhatikan orang Panggul misalnya bongkar semen, bongkar ini kan kasar punggungnya. Setiap malam dipikulnya, di setiap malam Zainal Abidin. Di setiap malam dipikul, lalu setelah beliau meninggal, tidak ada lagi terletak gandum-gandum itu di depan-depan pintu. Sekarang kan ada juga, tapi dicerca oleh medsos, dipangkulnya pula beras 10 kilo kan. Astagfirullahaladzim. Dicerca di medsos. Tapi dahulu itu tidak ada. Ketahuannya ketika telah wafat, tidak ada lagi gandum-gandum itu di depan pintu. Dan konon yang memandikan jenazahnya sudah ada bekas yang sudah lama memanggul itu. Ini baru ketahuan sudah meninggal. Jadi berat sebenarnya niat, ikhlas itu berat. Sufyan Ats-Tsauri itu pernah mengatakan yang sebagaimana dinukilkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis Arba'in, hadis yang pertama. Tidak ada yang lebih berat daripada beliau, asyaddu minni illa niyah. Tidak ada yang berat bagiku kecuali mengatur niat ini. Sufyan Ats-Tsauri, generasi tabi'in yang berjumpa dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lalu bagaimana kita dengan hidup 1447? Di-upload di semua media. Jadi ini mudah-mudahan hanya kepada Allah kita kadukan keadaan. Inilah kalau kita bercermin ke generasi terdahulu, belum apa-apanya kita. Tidak ada satupun jasa kita terhadap agama Allah, terhadap kaum muslimin dan seterusnya, tidak ada. Belum apa-apanya kita. Ya, mereka memang tulus, keimanan mereka memang mereka benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tidak ada udang di balik batu.
Nah, nanti ada apalagi yang sudah sebagaimana kita ketahui di jernihnya hati kita, sebagaimana jernihnya orang-orang terdahulu, ya bagaimana mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia manhaj. Ini manhaj. Siapapun guru kita, dahulu guru kita begini, tahu-tahu dia masih hidup. Allah selewengkan sedikit, tidak ada yang menjamin diri kita sampai akhir zaman kokoh di atas kebenaran, tidak ada. Allah selewengkan sedikit, tidak ada yang memberikan petunjuk. Nah, itu makanya selalu diminta. Sebagaimana kita di penafsiran ihdinas siratal mustaqim, senantiasa. Ya, alhamdulillah kita telah sholat bernyawa. Alhamdulillah kita ini minta diberikan jalan yang lurus, diberi sholat yang khusyuk dan seterusnya. Jadi butuh petunjuk kita setiap saat sampai Allah wafatkan kita. Nah, itulah akhirnya. Apakah kita masih bisa istiqomah di dalam akhir amalan kita? Nah, itu adalah anugerah dari Allah, hidayah dari Allah yang sangat besar. Karena jangan dianggap remeh ketika seorang menghadapi sakratul maut. Disitulah iblis, setan, bala tentaranya mengerahkan semua kemampuannya untuk mengganggu atau merayu anak cucu Adam. Dikerahkannya. Sedangkan kita kuat segar bugar ini masih kalah. Apalagi ketika naza sakratul maut. Innalil mauti sakrat, kata Nabi. Sesungguhnya maut itu, mati itu ada sakaratnya. Taib. Jadi perumpamaan yang disebutkan masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara adalah bahwa Allah menyerupakan tindakan mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan perubahan mereka dari melihat menjadi buta dengan orang yang menyalakan api. Jadi diperumpamakan dalam ayat ini ibarat orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi sekitarnya dan ia dapat melihat apa yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Ketika ada cahaya, ada api, bisa dia melihat ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba api itu padam. Ini ibarat petunjuk cahaya, sehingga ia benar-benar berada dalam kegelapan. Kita awal mati lampu bagaimana? Nggak bisa mata. Udah lama sedikit baru ada cahaya-cahaya yang remang-remang. Di awal-awal itu gelap gulita. Tidak dapat melihat dan tidak pula memperoleh petunjuk. Itulah keadaan mereka. Kondisi seperti itu ditambah lagi dengan keadaan dirinya yang tuli, yang tidak bisa mendengar sehingga tidak dapat mendengar, bisu sehingga tidak dapat berbicara, dan buta sehingga tidak dapat melihat. Oleh karena itu ia tidak dapat kembali ke tempat semula. Itulah keadaan orangnya. Ditambah dengan keadaan yang mencekam. Sudah tuli, bisu, buta, bagaimana untuk bergerak? Itulah permisalan orang-orang munafik yang menukar kesesatan dengan petunjuk, yang mencintai kebatilan daripada jalan yang lurus. Dalam perumpamaan yang disebutkan di dalam ayat tadi, bukti bahwa orang-orang munafik, jadi itu bahwa orang-orang munafik itu pertama kali beriman kemudian kafir. Jadi pertamanya mereka beriman, tetapi dia akhirnya kafir sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Allah tabaraka wa taala. Sudah azan. Kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan beberapa pembahasan yang tersisa. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika menyebutkan awalnya bentuknya mufrad lalu diikuti dengan jamak seperti di dalam ayat ini falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim ala haulahu hu itu domirnya itu berbentuk mufrad zahaballahu binurihim him mereka bentuk jamak wa tarakum fi dzulumatil la yubsirun summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Setelah api itu menerangi sekelilingnya falamma adha'at ma haulahu lahu seharusnya kalau sama-sama banyak mereka bentuk jamak tentu lahum tetapi di sini disebutkan lahu zahaballahu binurihim lalu dirubah dengan bentuk jamak. Lalu Allah menghilangkan cahaya mereka wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi susunan seperti ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti kata-kata nur minaz zulumati ilan nur. Zulumat dalam bentuk jamak. Karena kezaliman itu banyak. Adapun nur jalan kebenaran itu adalah bentuk tunggal. Berarti hanya satu, tidak ada. Seharusnya kalau bentuk jamak bukan nur tapi anwar, jamaknya anwar. Tetapi yang kebenaran itu tidak banyak, cuma satu. Itu makanya nur, cahaya satu, sementara kesesatan banyak, zulumat. Nah, jadi ini kenapa dalam bentuk cahaya sering berbentuk tunggal? Karena kebenaran itu hanya satu dari Allah, dari Rasulnya, tidak ada dari jalan yang lainnya. Sementara kebatilan banyak. Seandainya jalan kebenaran cahaya itu banyak, tentunya tidak menggunakan nur tetapi anwar, jamak dari nur. Nah, jadi itu sebagaimana dijelaskan kenapa dalam bentuk tunggal dan seterusnya. Zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka, artinya Allah mengambil sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Apa yang bermanfaat bagi mereka? Yaitu cahaya yang disebutkan tadi, serta yang membiarkan sesuatu yang membahayakan mereka, yaitu kebakaran dan asap. Seharusnya cahaya itu yang bermanfaat, tetapi mereka memilih yang berbahaya, yaitu kebakaran dan asap.
wa tarakahum fi dhulumat, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, yaitu keadaan mereka dalam keraguan, kekufuran, kemunafikan, la yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Maksudnya disebutkan di sini mereka tidak mendapat jalan menuju kebaikan dan tidak mengetahuinya. Karena kemana dia mau berjalan? Tidak ada cahaya. Mau ke depan tidak bisa, mau ke belakang tidak bisa, ke kiri ke kanan tidak bisa. Ditambah lagi di ayat ini disebutkan mereka itu summun, tuli, tidak mendengar. Maksudnya tidak mendengar apa? Tidak mendengar kebaikan. Bukmun, bisu, yang mereka tidak bisa membicarakan apa yang bermanfaat bagi mereka. Umyun, buta, itu berada dalam kesesatan dengan kebutaan hati. Sebagaimana pernah kita singgung ayat ini dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Nah, ini permasalahannya. Bukan mata yang buta, tetapi hati itu yang sudah buta, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Jadi dengan kondisi demikian orang-orang munafik tidak dapat kembali ke tempat semula di mana awalnya mereka itu mendapat hidayah, berada di dalam keimanan, lalu dijualnya dengan kesesatan. Masalum kamathalil ladzi istauqada naran falamma adaa'at ma haulahu, disebutkan di sini perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya. Di sini disebutkan oleh Abdul Razzaq dari Muammar, dari Qatadah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi itu adalah kalimat la ilaha illallah yang memberikan penerangan kepada mereka. Awalnya mereka beriman, diberikan penerangan dengan kalimat la ilaha illallah, lalu dengan penerangan itu mereka makan, minum, dan beriman di dunia, menikah, aktivitas yang biasa, dan mempertahankan harta benda, darah, nyawa mereka, sehingga ketika mereka meninggal dunia, Allah mengambil cahaya itu dan membiarkan mereka dalam kegelapan, yaitu tidak bisa melihat. Itu penafsiran yang ayat yang baru saja kita bahas. Lalu di bagian yang terakhir ayat ke-19 yang sampai 20, ini juga masih berkaitan, dan ini penghabisannya ini tentang sifat-sifat orang munafik. Au qasayyibin minas sama'i fi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Atau seperti orang-orang yang ditimpa, ini masih permisalan mereka, orang-orang yang seperti ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, ada guruh di situ dan kilat. Nah, kita bayangkan hujan-hujan petir, ada guruh gelap gulita, ada cahaya, misalnya ada kilat, lalu gelap lagi. Mereka menyumbat telinga mereka dengan anak jari mereka. Jadi disumbatnya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Itu mereka takut akan mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka. Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila kegelapan mereka menimpali mereka, mereka berhenti. Jadi ada kilat, mereka jalan, ada cahaya. Tidak berhenti kan, tidak ada lagi cahaya, mereka diam. Nah, jadi seperti itu terus keadaan mereka, perumpamaan mereka yang disebutkan di ayat ini. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, jikalau Allah menghendaki niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini akhir ayat yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik, sifat-sifat orang munafik. Jadi ini perumpamaan yang lain yang Allah sebutkan di ayat ini mengenai bentuk lain dari orang-orang munafik, yang mana awalnya disebutkan tentang kondisinya, yang sekarang kondisi yang lain, yaitu orang-orang yang sewaktu-waktu tampak kebenaran bagi mereka,
kemudian ragu dan meninggalkannya. Hati mereka dalam keadaan ragu, kufur dan bimbang. Kasoyib, seperti hujan lebat. Itu keadaannya. Kenapa disebutkan kasoyib, hujan lebat? As-soyibu, hujan lebat, yaitu hujan yang turun dari langit pada waktu gelap gulita. Itu bahasa Arabnya, maksudnya kasoyib. Nah, karena ada nama yang lain dari hujan, apalagi mator kan. Mator, turun hujan. Anzalan matar, turun hujan. Nah, ini ada bahasa yang lain. Jadi bahasa Arab itu banyak kosakatanya. Adapun as-soyib, hujan yang turun dari langit pada waktu gelap gulita. Kalau kita kan hujan, rinai, hujan lebat, apalagi bahasa kita. Tapi kata-kata hujan terus. Hujan rintik-rintik. Nah, bahasa Arab seperti itu juga. Nah, ada ininya. Adapun as-soyib, hujan yang turun dari langit pada waktu gelap gulita, itu namanya as-soyib. Kegelapan itu adalah keraguan, kekufuran dan kemunafikan. Adapun ar-ra'du itu petir, apalagi halilintar, bahasa kitanya guru. Petir itu apa tuh? Petus. Pati, keluar bahasa pati. Jadi itu penamaan yang petir, guru, halilintar. Itu perumpamaan ketakutan yang menggoncangkan hati. Nah, itu perumpamaannya. Bagaimana ada petir, begitulah keadaan mereka yang mereka ketakutan. Di antara keadaan orang-orang munafik itu adalah berada dalam rasa takut dan cemas yang sangat. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun ayat keempat, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Maka mereka mengira setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Sedangkan al-barq, apa tadi? Wa ra'du wa barq. Jadi ini al-barq, yaitu kilat yang menyinari hati orang-orang munafik. Jadi terkadang ada juga kilat selayang itu di dalam hati orang munafik, itu ada keimanannya kadang-kadang, tetapi hanya sebentar, lalu hilang lagi. Sebagaimana diperumpamakan dalam ayat ini. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitum bil kafirin. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya ketika mendengar suara petir sebab takut akan mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maksudnya ketakutan mereka itu tidak dapat membawa manfaat sedikit pun. Karena Allah telah meliputi mereka melalui kekuasaannya, dan mereka itu berada di bawah kendali dan kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 17 sampai ayat 20. Hal ataka hadithul junud. Sedangkan datang kepadamu berita kaum penentang. Siapa saja kaum penentang? Fir'aun wa Thamud. Kaum Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir itu telah mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Nah, ini keadaannya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka karena kuat dan hebatnya kilat tersebut, serta lemahnya penglihatan dan ketidakteguhan mereka dalam keimanan. Kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Setiap kali menyinari mereka, maka mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jadi mereka berjalan hanya ada kilat, cahaya kilat baru berjalan, nampak perjalanan. Lalu kilatnya tidak ada, mereka berhenti. Itulah keadaan orang-orang munafik. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas dari Ibnu Ishaq, artinya mereka mengetahui kebenaran dan berbicara mengenai kebenaran tersebut. Jika mereka mengetahui kebenaran itu, maka mereka tetap istiqomah. Namun jika mereka kembali kepada kekafiran, maka berhenti dalam keadaan bingung. Jadi ini penafsiran ini adalah sebagaimana dikatakan juga oleh mufassirin yang lain, Hasan al-Basri, Qatadah, Rabi' bin Anas, As-Suddi. Begitulah para sahabat menjelaskan
itulah pendapat yang paling benar dan paling jelas. Jadi kalau kita mendengar nama-nama tadi, kita sudah terbiasa. Siapa tadi? Hasan al-Basri, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, siapa lagi? Itu ulama-ulama mufassir, Said bin Jubair. Itu sahabat-sahabat yang atau ulama-ulama yang sebagai mufassirin, ahli tafsir. Dan kata Hafiz Ibnu Katsir, begitulah keadaan mereka di hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka di hari kiamat kelak? Itu ketika manusia diberi cahaya sesuai dengan keimanannya, yang telah kita singgung dalam surah Al-Hadid di pengajian kita di pekan yang lalu. Di antara mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan beberapa mil. Itu cahaya orang beriman, yang mereka memiliki cahaya bisa menerangi beberapa mil. Dan ada orang yang diberi cahaya yang kurang dari itu, kurang dari itu, kurang dari itu. Bahkan orang beriman itu ada cahayanya seperti kunang-kunang. Adapun orang munafik tidak punya cahaya sama sekali. Sementara dikumpulkan bersama dengan orang-orang beriman. Lalu ketika cahaya mereka tidak ada, mereka mengikuti orang beriman. Diusir. Kembalilah kamu ke tempatmu semula. Kembali ke tempat semula, tidak ada cahaya lagi. Tidak ada cahaya lagi. Itulah olok-olok, salah satu olok-olok mereka di akhirat. Ketika mereka mengatakan safih terhadap orang beriman, dan orang beriman mengolok mereka dengan mengusir mereka di akhirat, nah itulah olok-olok untuk mereka. Akan tetapi ketika itu didatangkan dinding yang mana bagian dalamnya itu adalah kenikmatan dari Allah, rahmat Allah. Adapun bagian luarnya orang-orang munafik itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Itu olok-olok yang mereka perolok dahulu dibalas di akhirat. Keadaan mereka di akhirat. Ada juga cahayanya terkadang mati, terkadang menyala-nyala, seperti kunang-kunang kita sebutkan. Bahkan ada juga cahaya itu mati sama sekali. Itulah cahaya orang munafik. Tidak ada, mati tulen, tidak ada cahaya mereka. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzurna naqtabis min nurikum qila irji'u waraakum faltamisu nura. Ini sudah berapa kali ayat ini disebutkan dalam tafsir ini. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah irji'u waraakum faltamisu nura. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Dalam surah Al-Hadid ayat 13. Kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah sebutkan, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi, Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Cahaya orang beriman, cahaya orang beriman. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dengan demikian Allah telah membagi orang-orang kafir menjadi dua macam. Allah membagi orang kafir dengan dua macam, yaitu yang menyerukan kepada kekafiran dan hanya ikut-ikutan, muqallid. Jadi benar yang menyerukan kepada kekafiran sebagai pengajak kepada kekafiran, ada yang sebagai hanya muqallid, hanya pengikut semata. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ketiga, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang sangat jauh. Adapun orang-orang mukmin itu ada pembagiannya seperti dalam surah Al-Waqiah, As-sabiqunal awwalun wa ashabul yamin. Itu dalam surah Al-Waqiah. Ashabul yamin ada dibagi dua, yaitu yang yang mendekat kepada Allah, kemudian ada yang orang-orang yang berbuat kebajikan.
Sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Jadi banyak bagian orang-orang yang awal-awal dan sedikit di bagian orang-orang yang terakhir. As-sabiqunal awwalun. Nah, ini sepertinya sudah diborong sepertinya, enggak juga, masih kesempatan karena Allah tidak membatasi hanya untuk generasi awal. Tidak ada tertutup kemungkinan bagi generasi akhir yang mendapatkan golongan ini, atau mungkin hanya mendapatkan bagian yang besar yaitu ashabul yamin. Taib, itu pembagian orang beriman. Jadi dari ayat-ayat yang disebutkan di atas oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang dibawakan dinukilkan, disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang didekatkan dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedangkan orang-orang kafir juga dibagi dua, yaitu orang-orang yang penyeru kepada kekafiran dan muqallid, orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Dan orang-orang munafik juga terbagi dua, yaitu orang-orang murni, tulen munafiknya, dan ada orang munafik yang dalam dirinya masih ada iman dan masih ada kemunafikan. Jadi tercampur antara kemunafikan dan keimanan. Sebagaimana tertuang dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Salasun man kana fi kana munafiqan khalisan wa man kana fi wahidatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaqin hatta yada'aha." Ada tiga hal yang jika ketiganya ada pada seseorang, maka ia seorang munafik murni, tulen. Ada ketiganya, dia seorang munafik tulen. Dan barang siapa yang ada pada dirinya terdapat salah satu dari tiga perkara tersebut, maka dirinya itu terdapat satu kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Apa itu? Yang telah kita sebutkan di pekan yang lalu, man idza haddatsa kadzaba. Siapa yang berbicara ia dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji dia tidak menepatinya, wa idza tumina khana. Dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Kalau ada ketiga ini dalam diri seseorang, dia seorang munafik yang tulen. Dan jika ada salah satunya, ada unsur-unsur kemunafikan dalam jiwanya. Ini kita koreksi diri kita. Bagaimana kita berbicara? Apakah kita berbicara dengan kejujuran atau sebaliknya? Atau diberi amanah kita khianat? Kita berjanji kita ingkari dan seterusnya. Perhatikan diri kita. Jadi kita belajar mengaji, duduk di majelis ilmu, kita tidak meneropong orang lain, tetapi menganalisa diri kita. Ada enggak sifat-sifat ini pada diri kita? Kalau ada, kita usahakan menjauhkannya, minta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya adalah seorang yang begini, jauhkanlah ya Allah sejauh langit dan bumi. Misalnya sifat yang baik tidak ada dalam diri kita, minta kepada Allah. Kita minta takwa. Allahumma inni as'aludal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita hanyut tanpa mempedulikan diri kita, hanya kita mengurus orang lain. Ini suatu, bukan kita tidak mau membantah orang, tetapi kita di zaman nanti orang itu membantah juga. Bantah. Nah, jadi untuk pertama, lakukanlah untuk diri kita, perbaiki diri kita, keluarga kita, karena ini yang diwajibkan bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Adapun untuk orang lain, untuk umat yang banyak, itu tugas orang-orang yang dipilih Allah untuk spesial. Misalnya para ulama. Apakah kita tidak boleh berdakwah? Boleh kita berdakwah semampu kita. Kita sampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Tetapi jangan sampai yang kita sebutkan tadi, yang hanya disibukkan dengan urusan orang lain, tetapi kita melupai tentang keadaan diri kita. Para ulama menjadikan hadis yang baru saja kita sebutkan dari Abdullah bin Amr bin As tentang tiga ciri kemunafikan adalah bahwasanya diri manusia itu mungkin saja terdapat salah satu dari unsur kemunafikan, baik yang bersifat amali ataupun i'tiqadi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan menjadi pendapat sekelompok dari ulama yang terdahulu dan yang kemudian. Jadi kalau ketika tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ulama salaf dan khalaf, salaf yang tentunya orang terdahulu, adapun khalaf yang sekitar dekat-dekat dengan tahun mereka, seperti di zamannya Imam Nawawi,
Itu mendekati zaman-zaman mereka 500 tahun ke atas atau 400 tahun ke atas. Sementara kita orang-orang di tahun 700, tentunya kita menganggap mereka adalah ulama-ulama yang terdahulu juga. Tapi yang mana yang terdahulunya tentu yang salafus saleh, tentunya yang 3 generasi tersebut. Karena zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dahulu disebutkan ulama khalaf di zamannya, di zaman Ibnu Katsir. Adapun sekarang tentunya sudah 700 tahun juga berlalu, tentunya mereka juga termasuk ulama terdahulu. Tetapi yang terdahulu bukan termasuk salafus soleh yang sebagaimana dijamin oleh Nabi, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Bukan termasuk itu. Jadi mereka juga apalagi kita sudah jauh, lalu bagaimana nanti sekitar sekian abad yang akan datang sampai Allah kiamatkan dunia ini. Mungkin kita yang berbicara di tahun abad sekarang, abad 15, dikatakan juga ulama terdahulu oleh orang abad 20 Hijriah, mungkin. Tapi tidak tahulah bagaimana kehidupan yang akan datang. Itu Allah yang mengetahui nanti sampai kapan, berapa abadnya dunia ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulubu arba'ah. Hati itu ada 4, qalbun ajradu fi mithlus saraj yadhharu, wa qalbun aghlab marbutun ala ghilafi, wa qalbun mankusun, wa qalbun musaffan, fa ammal qalbul ajrad fa qalbul mu'min fasarijahu fihi nuruhu wa ammal qalb. Jadi ada 4 hati yang di sini disebutkan, al-ghalab fa qalbul kafir. Jadi hati itu ada 4, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hati yang bersih yang di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Hati yang tertutup lagi terikat. Hati yang terbalik. Jadi ada hati yang bersih seperti bersinar, ada hati yang tertutup lagi yang terikat, ada hati yang terbalik, dan ada hati yang berlapis. Adapun hati yang bersih adalah hati orang mukmin, dan pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahayanya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang terbalik adalah hati orang munafik, tulen. Ia mengetahui Islam lalu ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Jadi mathalul imana fihi kamathalil balqah yamudduhal ma' at-tayyib. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayur-mayuran yang disiram air bersih. Wa mathal nifaq fi kamathalil qarhati yamudduha qayha wad dama fa'il madatain ghalabat 'alal ukhra ghalabat 'alaih. Begitu juga perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah. Mana di antara keduanya iman dan kemunafikan yang mengalahkan yang lainnya, maka dialah yang mendominasi. Jadi apakah kebersihan hati yang mendominasi ataukah yang hati yang luka seperti nanah tadi yang mendominasi? Itu ada di dalam hati. Di sini disebutkan isnad riwayat tadi adalah Jaid Hasan, tetapi ketika dilihat footnote-nya ternyata hadisnya sanadnya dhaif katanya. Sanadnya dhaif, lalu disuruhnya kita merujuk ke tafsir Al-Qur'anul Azim yang tafsir tersebut telah ditaklik, telah diteliti dan ditakhrij oleh Hani Al-Hajj. Semua takhrij tersebut yang dinukilkan oleh Hani Al-Hajj itu semuanya merujuk kepada kitab-kitab Syekh Al-Albani di dalam menghukuminya. Itu hanya wawasan. Tadi disebutkan isnadnya Jaid Hasan, tetapi di footnote-nya ternyata sanadnya dhaif. Walau sya'allahu lazaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan apabila Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad bin Ishaq, jadi Ibnu Ishaq tadi namanya Muhammad bin Ishaq menceritakan Muhammad bin Abi Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Jadi itulah keadaan mereka, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan artinya bahwa Allah azza wajal berkuasa atas segala adab atau ampunan yang hendak diberikan kepada hambanya,
Jadi terserah Allah. Allah yang berkuasa apakah Allah memberikan azab atau memberikannya ampunan. Ibnu Jarir mengatakan sesungguhnya Allah menyifati dirinya dengan kekuasaan atas segala sesuatu dari hal ini, karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan orang-orang munafik akan kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memberitahukan kepada mereka bahwa Allah meliputi mereka serta sanggup untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Qadir, jadi qadir berarti qadir, yaitu zat yang berkuasa, sebagaimana bentuk dari alim dengan alim, yaitu maha mengetahui. Jadi bagaimana Allah menunjukkan innallaha ala kulli syai'in qadir, menunjukkan mudah bagi Allah apakah Allah akan mengazabnya atau mengampuninya, dan Allah itu berkuasa. Pokoknya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah melenyapkan, mudah bagi Allah memberikan petunjuk dan seterusnya. Jadi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Diakhiri dengan ayat tersebut. Maka alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, 20 ayat telah kita pelajari, 5 ayat itu berkenaan dengan orang-orang beriman. Ayat pertama, ayat kelima, 6 dan 7, 2 ayat itu berkenaan dengan orang kafir, dan ayat ke-8 sampai ayat 20, 13 ayat itu berkenaan dengan orang-orang munafik. Lebih banyak orang munafik, karena penyakit itu karena banyak. Kalau tidak berjumpa, cobalah kita sakit di onam, tidak berjumpa ambil darah terus. Itu orang sakit. Begitu orang munafik itu sakit, dia hatinya sakit. Itu banyak obat untuknya, ayat banyak untuknya untuk menjelaskan. Adapun kalau sudah mati cukup kain kafan, didoakan, dah selesai. Kan 2 ayat. Adapun orang beriman memang 5 ayat, tetapi seluruhnya itu adalah untuk orang-orang beriman. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Meskipun Allah menyebutkan banyak tentang orang munafik, bukan kita akan menjadi orang munafik, enggak, tetapi menjauhi kemunafikan tersebut. Takut kita dengan kemunafikan. Sebagaimana Abdullah bin Munkadir, generasi tabi'in itu menyaksikan, saya berjumpa lebih dari 20 sahabat Nabi, semua mereka takut dengan nifak, kemunafikan. Para sahabat takut dengan kemunafikan, yang mereka, hati mereka bersih, hati mereka jernih, mereka menjadikan Nabi SAW benar-benar tuntunan, tetapi mereka takut dengan kemunafikan. Tentu kita juga takut dengan, lebih takut lagi dengan kemunafikan. Dan alhamdulillah untuk ayat berikutnya, inilah ayat pertama, perintah pertama di dalam Al-Quran, yaitu tauhid. Ya ayyuhan nasu u'budu. Satu-satunya perintah yang pertama di dalam Al-Quran, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari surah Al-Fatihah, kemudian 20 ayat dari surah Al-Baqarah. Belum ada perintah yang perintah pertama adalah tauhid di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada kita jelaskan apa perintah pertama dalam Al-Quran. Bukan salat, bukan ada perintah salat, tetapi mengabarkan wa yuqimus shalah, mengabarkan orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat. Tetapi untuk perintah, yaitu pertama adalah tauhid. Insyaallah ini akan kita pelajari di pekan yang akan datang mengenai ayat 21 dan seterusnya. Dan alhamdulillah ini yang bisa kita pelajari di malam hari yang berbahagia ini, 5 ayat terakhir tentang orang munafik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dari kemunafikan. Tentunya kita bermohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga gelapnya kemunafikan itu diterangi dengan cahaya keimanan yang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.